Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Santoso, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Dukuturi, Kabupaten Tegal. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan untuk aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata, yang pertama adalah latar belakang, bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi untuk menciptakan suatu bangsa yang tangguh dan maju. Semakin baik kualitas pendidikan, maka akan semakin baik pula kemajuan bangsa. Namun demikian, bahwa pendidikan tidak hanya mengasah pengetahuan dan keterampilan siswa semata, tetapi bagaimana agar bisa memanusiakan dan melayani murid dengan selalu menghamba pada murid adalah hal yang utama dalam pembentukan karakter Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan dan pengajaran sangatlah berbeda dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki HD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. PHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan dari rancangan kegiatan aksi nyata ini adalah yang pertama, membentuk keyakinan kelas yang berpijak pada nilai-nilai luhur universal. Yang kedua, menumbuhkan motivasi internal pada murid. Yang ketiga atau C, menanamkan disiplin positif pada murid. Yang D, menumbuhkan budaya positif pada murid. Yang E adalah menerapkan posisi kontrol manajer dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Tolak ukur yang pertama atau A adalah terbentuknya keyakinan kelas yang telah disusun dan disepakati bersama antara guru dengan murid. Yang B, tumbuhnya motivasi internal pada murid melalui tindakan disiplin positif pada siswa. Yang C, terlaksananya budaya positif pada siswa baik di kelas maupun sekolah secara umum. Yang D, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada murid. Yang E, terlaksananya posisi kontrol manajer guru terhadap penyelesaian masalah murid. Yang F, terciptanya karakter murid yang kuat sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, serta terciptanya suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Lini masa tindakan A, yaitu meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan aksi nyata terkait dengan modul budaya positif. Yang B, mensosialisasikan materi pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah kepada warga sekolah. Yang C, mengajak kepada teman sejawat untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang D, membuat keyakinan sekolah berdasarkan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh bapak dan ibu guru yang lain. Yang E, membuat kesepakatan dengan bapak dan ibu guru untuk bersama-sama menjalankan keyakinan sekolah secara konsisten. Yang F, menerapkan posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah murid melalui segitiga restitusi. Yang G, melakukan refleksi dan perbaikan terhadap pelaksanaan keyakinan kelas atau sekolah secara kontinu. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan serta berkolaborasi dengan warga sekolah. Tentu sangat diharapkan sekali, yaitu baik dengan kepala sekolah, bapak dan ibu guru, karyawan dan staf tata usaha, serta murid. Kemudian media yang diperlukan atau digunakan adalah yang pertama laptop, proyektor, kamera, dan juga teman-teman teknis untuk pembuatan video serta alat tulis. Dan berikut adalah video aksi nyata yang telah saya laksanakan di SMK Negeri 1 Dukuturi. Yang pertama adalah video
tentang diseminasi ataupun berbagi praktek baik tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bukuturi, yang saya hormati Bapak Ibu serta Bapak Ibu guru serta staf karyawan tata usaha SMK Negeri 1 Bukuturi. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya pada kita semua. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan sosialisasi atau sesi berbagi tentang budaya positif sekolah untuk calon guru penggerak atau CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Tegal yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Teguh Santoso SPD MKOM. Mudah-mudahan pelaksanaan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Untuk selanjutnya, pengarahan atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada beliau, Ibu Dr. Anda Ahmadian Marsiti, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak SMK Negeri 1 Bukuturi yang saya banggakan, saya hormati, Bapak Ibu guru serta staf tata usaha yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Dan pada hari ini terima kasih atas waktunya. Akan diadakan sosialisasi untuk budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Santoso SPD MKOM, di mana beliau ini merupakan calon guru penggerak Kabupaten Tegal Angkatan 7. Mudah-mudahan beliau bisa melaksanakan tugas untuk guru penggerak dengan baik, lancar sampai selesai. Kemudian untuk Bapak Ibu semuanya, kami juga menghimbau silakan untuk bisa mengikuti langkah-langkah beliau dalam menembus guru penggerak itu seperti apa, agar Bapak Ibu juga ikut bisa menyelesaikan terutama mulai dari pendaftaran, bisa masuk ke sana itu bagaimana, sehingga kemarin kami himbau untuk masuk ke grup calon guru penggerak agar ada pencerahan di sana. Nanti untuk angkatan-angkatan selanjutnya Bapak Ibu bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Tolong ini Bapak Ibu ya bisa diikuti. Manfaatnya besar nanti. Kalaupun sekarang belum tahu untuk apa, yang jelas nantinya Bapak Ibu akan bisa mengerti manfaat-manfaat mengikuti guru penggerak ini luar biasa bagusnya. Jadi tolong bisa diikuti. Yang konon kabarnya juga nanti Bapak Ibu bisa langsung diangkat menjadi kepala sekolah, ataupun memang
kalau sekarang masih salah satu syarat mengikuti tes seleksi calon kepala sekolah. Sehingga harapan kami Bapak Ibu bisa mengikuti, kalaupun nanti tidak harus Bapak Ibu, mungkinlah aku nggak mau jadi kepala sekolah, itu tidak harus, tetapi paling tidak nanti pasti ada manfaat besar yang terkandung di dalam guru penggerak. Nah, ini nanti kepada Bapak Teguh Santoso SPD MKOM, kepada Ibu Nikmah, saya susah ini menyebut Nikmah Nafiatul Ulfa SPD, juga mudah-mudahan bisa lancar, semangat terus ya. Itu banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk bisa menseimbangkan antara tugas sekolah kedinasan dengan tugas-tugas guru penggerak. Demikian Bapak Ibu, mohon untuk bisa diikuti dengan selesai, dengan sebaik-baiknya sampai selesai. Kemudian nanti jika ada di hari-hari kemudian dibutuhkan, juga mohon untuk kesediaannya, kerjasamanya Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti program-program ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga yang menjadi harapan beliau bisa terkabul dan terlaksana. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah pada acara inti, yaitu sosialisasi atau sesi bagi tentang budaya positif sekolah. Kepada Bapak Ibu nanti setelah diberi materi bisa bertanya langsung kepada beliau atau melalui pembawa acara. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya adalah penyampaian atau sosialisasi sesi berbagi tentang budaya positif sekolah. Izinkan saya untuk berdiri di depan panjenengan semuanya karena biar terlihat ya. Bukan berarti saya pendek tapi memang kurang tinggi ya Bapak Ibu. Jadi biar terlihat di belakang. Izinkan untuk saya menyampaikan untuk sesi berbagi tentang budaya positif ya. Jadi sudah sedikit banyak disinggung oleh beliau sebelumnya. Kira-kira teman-teman Bapak Ibu masih semangat ya? Semangat. Tadi ada yang nyetir katanya ada coffee break, alhamdulillah ya. Kalau ada coffee break yang coffee break, wah ya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk mengawali biar kita rada fresh perlu ice breaking barangkali ya. Saya pengen Bapak Ibu semuanya, saya yakin sekali suka yang namanya buah-buahan, betul? Saya juga paling suka dengan buah tangan ya, tapi tidak naik lagi ya, buah-buah yang lain ya. Maka dari itu Bapak Ibu nanti akan saya tunjuk untuk menyebutkan satu nama buah yang mana huruf terakhir itu akan diteruskan oleh yang saya panggil. Contoh, saya nyebut jeruk, satu di buahnya berarti awalnya adalah huruf buahnya depannya K, kates barangkali, S, kates, kok kedogong, bolehlah ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik, untuk materi yang pertama saya mungkin akan menyebut buah anggur. Pak Slamet, R, rambutan, Pak nanas, buah ini S, salah Kak, Bu Santi, cukup banget. Berarti G terakhir G, Pak Dedi, G, ganggur ya. Insya Allah Anda semuanya bisa menyebutkan nama-nama buah semua, karena kita pencinta buah semua. Tebarkan kita semuanya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Yang pertama adalah budaya positif. Kita kembali flashback ke belakang ya. Budaya positif itu muncul karena memang kita pendahulu kita yaitu Ki Hajar Dewantara memang sudah memberikan filosofi dengan pendidikan. Sehingga kita tinggal melaksanakan pada saat sekarang ini. Dan kita kaji kembali ya, tadi mungkin sudah disampaikan bahwa Ki Hajar Dewantara ya,
pengajaran merupakan bagian dari pendidikan yang merupakan proses dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk cakap hidup ya anak secara lahir dan batin. Berarti luar dalam. Ini maknanya memang sangat mendalam sekali Bapak Ibu ya. Kemudian pendidikan adalah lebih luas ya kan? Bahwa pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan baik kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan bertahan hidup yang sepertinya. Anak itu memiliki dua kodrat ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah di mana anak itu tempat dilahirkan. Bagaimana pembentukan karakter itu dari dalam keluarga ya, diawali dari dalam keluarga dulu. Memang pada prinsipnya setiap anak itu lahir adalah masih polos ya, masih kosong, sehingga awal kali pendidikan itu ada di keluarga, lingkungan sekitar, kemudian mungkin akan merambah ke luas lagi lingkungan RT, RW dan sekitarnya, kemudian merambah ke sekolah. Kemudian kan dengan kodrat zaman berarti untuk kondisi yang saat sekarang ini ya. Sehingga mungkin kalau kita berbicara zaman antara zaman kita dengan zaman anak-anak sekarang itu akan berbeda jauh Bapak Ibu ya. Sehingga kita mungkin akan dipandang jadul oleh anak-anak yang sekarang karena begitu pesatnya untuk teknologi, perkembangannya sangat pesat sekali. Kita mengakui atau tidak, nyatanya seperti itu. Betul Bapak Ibu? Oke. Kemudian bahwa kejadian juga menekankan bahwa pendidikan itu berhamba pada anak. Ya, ini adalah perubahan kurikulum dan kurikulum mereka bahwa kita harus senantiasa mengutamakan, memfokuskan pada kepentingan siswa ataupun murid. Ya, artinya pada anak itu bagaimana? Itu bebas dari segala ikatan. Ya, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, tetapi untuk berhamba pada anak. Ya, ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ini juga filosofi yang berikutnya yang mungkin sudah kita gaung-gaungkan bersama, yaitu ing ngarso sing tulodo. Artinya di depan kita harus memberikan contoh ya. Kita Bapak Ibu guru ya, kita diharapkan menjadi contoh anak kita Bapak Ibu. Tidak hanya di dalam kelas ya, tetapi juga di dalam masyarakat. Kita mungkin tidak sadar ya bahwa kebiasaan-kebiasaan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan di dalam kelas itu akan menjadi rekaman memori buat anak-anak. Sehingga bila contoh itu ya yang baik-baik ya. Makanya kadang anak itu sering gasak ya. Artinya kadang sering mungkin karena saking banyaknya mengucapkan waplo misalnya ya. Nanti kita waplo ayo ya. Ya. Makanya kita berikan contoh yang baik untuk anak kita semua ya. Kemudian iman yu mangun karso, artinya bahwa kita sebagai pendidik di tengah-tengah kita harus bisa menuntun ataupun mendampingi siswa kita dalam mengeksplorasi bakat minat untuk anak ya. Kemudian terakhir adalah tuturi handayani ya. Artinya di belakang kita akan memberikan dorongan atau semangat kepada anak kita semua. Baik, kita skip. Berikutnya adalah kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Pada prinsipnya kebutuhan dasar menurut Diane Kosen ya, Diane Kosen menyampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini bersifat sangat psikologis, fisik ya, bersifat fisik, biologis. Sehingga kayak makan, minum, ya kan? Kebutuhan untuk bereproduksi ya, itu juga menjadi kebutuhan. Makanya tolong sih masih single bujang-bujang ya, ya Allah, alhamdulillah Pak Woro sudah 2 kali ya. Yang lain belum mau segera ya. Pak bukan berarti Mas Doro butuh 2 kali ya orang ya. Yang masih bujang, di sini bujangnya siapa sih? Kak Ros ya. Ajak suwen Kak Ros ya. Ini karena kebutuhan untuk survival, untuk bertahan hidup. Karena kalau tidak ada reproduksi maka akan punah ya. Sehingga untuk menghindari kepunahan, mari kita sama-sama bereproduksi ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan, fun ya. Tertawa, bercanda, bermain ya. Jadi kita bergembira itu adalah sebuah kebutuhan yang bersifat psikologis, lebih pada kejiwaan ya. Kita butuh kesenangan, butuh, dan juga perlu terus sedih terus ya. Maka kita akan tertinggal ya. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima, love and belonging.
adalah betul-betul saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, ya, banyak berteman, ya kan? Itu juga sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang sukanya semedi, menyendiri, ya, itu mungkin akan ada kelainan, ya, karena tidak mau ketemu dengan orang lain, itu bisa jadi menjadi masalah, ya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, freedom, artinya adalah untuk mandiri, ya, manusia butuh kemandirian, ya, maunya kayak apa, ya. Kadang kan kita memang punya jiwa untuk frontal, ya, memberontak atau tidak taat terhadap aturan, ya, itulah jiwa-jiwa kita biasanya. Kemudian penguasaan, ya, penguasaan di sini yaitu untuk menempati jabatan tertentu, untuk menguasai sebuah kompetensi tertentu, ya, itu juga sebuah kebutuhan, ya. Kemudian berikutnya adalah motivasi perilaku manusia, ya. Ini Bapak Ibu, kita renungkan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam, ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang mana bahwa kita dalam berperilaku ini kalau mengacu pada motivasi yang pertama, ini adalah level yang paling rendah, ya, paling rendah. Karena di sini adalah biasanya akan bertanya, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya, ya. Ini merupakan motivasi eksternal. Contoh, ya, contohnya ada anak datang terlambat, ya kan, kemudian diberikan hukuman untuk lari lapangan 100 kali, ya, muka-muka kok, ya kan. Nah, besok harinya anak yang bersangkutan alhamdulillah tidak terlambat, ya kan, bukan karena muncul dari dalam diri sendiri, tetapi karena menghindari yang namanya adalah menghindari hukuman ini, ya, menghindari hukuman, ya kan, sehingga memang anak sengaja berangkatnya pagi karena biar tidak dihukum lagi, ya. Ini. Adapun motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya. Artinya biasanya kan kita melakukan siapa mungkin Budewi Indra ini, ya, Budewi Indra. Biasanya ini iming-imingi, siapa yang paling cepat memulai tugas akan dapat 1 kilogram emas, ya. Dilawani murid mungkin ngatur-ngaring kuat di sitang, ya kan. Jadi penghargaan, dikasih hadiah, ya. Termasuk saya kalau dikasih itu langsung subuh, langsung makan, burung ngatus buah apa, ya. Langsung banter gaspol, ya. Jadi ini adalah motivasinya karena akan mendapatkan penghargaan, dapat sesuatu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Ini adalah level tinggi. Jadi kalau tadi contoh mungkin murid, maka contoh sekarang mungkin Pak Edi, ya. Pak Edi itu luar biasa. Kalau berangkat itu paling pagi jam 6 wis tekan, ya, sudah standby di sekolah. Itu motivasinya bukan berarti kas ganyani bojone mangan TS, ya. Bukan berarti karena diusir bojone itu semangat TS, saya yakin tidak, ya kan? Tetapi karena itu Pak Edi meyakini bahwa nilai itu adalah nilai kebenaran, sehingga Pak Edi itu pengen menjadi contoh untuk yang lain. Saya pengen jadi contoh untuk anak-anak, termasuk menjadi contoh untuk bapak ibu guru, ya. Sehingga Bu Resna yang sering telat, akhirnya kata motivasi karena melihat sosok Pak Edi yang jarang terlambat, ya kan. Padahal paling adoh kan begitu, ya. Ini. Jadi kalau sudah menginternalisasi mendarah daging, ya, bahwa itu muncul dari dalam, maka dengan sendirinya itu akan berjalan. Kemudian berikutnya 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, kita berapa lama menjadi guru Bapak Ibu? Ada yang 20 tahun? Dua ini berapa lama ya Bu? 29. Alhamdulillah, saya berarti sudah 20 tahun menjadi guru Bu Hani, ya. 20 tahun terlambat sekali. Ini luar biasa, prestasinya luar biasa Bu Hani, ya. Bapak Ibu, saya baru sadar itu ya setelah saya mendapatkan pendidikan guru penggerak, bahwa saya selama ini masih belum sesuai. Kita renungkan Bapak Ibu, di depan dibaca. Kelihatan yang di belakangnya Bapak Ibunya?
Nanti kalau nggak kelihatan akan saya tempel emas berlian di depan daripada blok kabin, ya kan? Ya. Ini 5 posisi kontrol guru. Ya, kita yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi ini sudah disampaikan. Ya, yang namanya hukum ini bisa secara verbal maupun bisa secara fisik. Ya, ini untuk orang yang menjalankan posisi penghukum, saya mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Ya, contohnya adalah patuhi aturan saya atau biasanya awas kamu. Ya, bedut awas, bedutnya sumur, ya misalnya, ya ini. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ya, kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Kita juga sering sekali mungkin menyampaikan seperti itu. Ya, ini mungkin dengan guru-guru BK, dengan SMP 2K, makanya akan kami repotkan nanti. Wali kelas juga, ya akan kami repotkan, akan kami libatkan dengan ini, ya. Ini untuk membuat merasa bersalah. Contohnya adalah ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Anak saya yakin sekali kalau udah bilang begitu langsung lentruk, bu. Orang mungkin jengkel banget nggak mungkin, langsung reda emosinya, ya. Itu pasti, secara psikologis begitu, ya. Di sini juga ada pernyataan gimana coba. Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, lentruk lagi ya. Susu dolongannya lentruk sebenarnya turun. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, ini saya yakin sekali akan seperti itu, Bapak. Tidak akan frontal lagi, pasti akan sejenak sedikit demi sedikit akan stabil. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Ya. Sebagai teman dalam menyelesaikan masalah untuk mengatasi anak-anak yang melanggar, ya. Di sini contohnya adalah karena kita sebagai teman antara siswa dengan kita, maka mestinya akan muncul kata-kata ini, ya. Seringnya begini, ayo bantulah demi bapak, ya, tolong, ya, demi bapak kamu yang rajin, ya. Ada juga istilah, ya sudah kalian ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya, ini adalah kata-kata untuk sebagai teman. Kemudian berikutnya adalah sebagai pemantau. Kita singkat saja. Sebagai pemantau, maka di sini adalah mengawasi, ya, mengawasi. Artinya sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya muncul pertanyaan. Yang pertama, menanyakan peraturannya apa, ya. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa. Ini, ya. Kemudian yang posisi yang diharapkan adalah yang kelima, ya, yaitu sebagai manajer. Nanti ada video-videonya, nanti Bapak Ibu guru bisa melihat ataupun menyaksikan biar tahu, oh iya perbedaan posisi-posisi dari kita sebagai seorang guru, kita di posisi mana, ya. Bahwa yang diharapkan sesuai dengan amanat kurikulum Merdeka adalah bahwa kita berada pada posisi manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Maka kita perlu mengacu pada restitusi, ya, restitusi, jangan sampai salah. Ya. Nanti akan kita bahas di belakang beda dengan restitusi. Yang dapat dengan murid kita seorang murid bagi dirinya sendiri. Ya, sehingga kata-katanya apa yang kita yakini, ya, artinya sebelum kita melakukan restitusi harus ada keyakinan kelas dulu yang kita bentuk, ya, sehingga keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar, ya, ini nanti akan tahu apakah kamu meyakininya, ya, nanti ada contohnya Bapak Ibu, ya. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas, ya, di sini bahwa keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, ini adalah awal untuk melakukan budaya positif di sekolah. Jadi kita harus melakukan yang namanya keyakinan kelas dulu. Di semua kelas, di masing-masing kelas harus ada keyakinan kelas dulu. Ya, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berbasis pada profil pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila adalah yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkepentingan global,
gotong royong, mandiri, beraktivitas dan kreatif. Ya, ini. Kemudian, nah ini ada yang tadi juga disampaikan, ada kata pemantik. Ya, di sini ada aturan. Ya, mengapa ada pertanyaan, maaf. Mengapa kita memilih peraturan tentang protokol kesehatan? Ya, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang memakai helm saat menggunakan motor? Ya, untuk soal yang pertama, jawabannya tadi adalah karena untuk kesehatan. Ya, kemudian yang kedua adalah karena untuk keselamatan, bukan karena menghindari tilang. Mungkin yang ekstrim lagi, benorang ireng pak. Ya, biasanya kena angin panas, obat mabit eman-eman bedah. Ya. Bukan karena itu, tetapi motifnya adalah karena keselamatan. Nah, kata-kata keselamatan, kesehatan inilah yang kita anggap ya sebagai nilai kebenaran atau nilai kebajikan yang bersifat universal. Ya, sehingga ini nanti akan dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Oke. Berikutnya, bagaimana membuat keyakinan kelas? Ya, yang pertama langkahnya adalah kita tahu bersama bahwa keyakinan itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kenapa sih kok nggak muncul peraturan ataupun tata tertib? Ya, kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Bahwa di amanat kurikulum Merdeka, ya, itu harapannya tidak lagi ada hukuman kepada siswa. Ya, karena kalau peraturan kemudian tata tertib itu akan memunculkan adanya hukuman dan konsekuensi. Tetapi dengan keyakinan kelas, maka yang muncul adalah restitusi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Padahal antara hukuman dan konsekuensi itu keberlakuannya adalah jangka pendek dan justru akan menimbulkan rasa dendam pada siswa, sakit hati. Ya, ini yang kadang implikasinya efeknya tidak baik. Tetapi kalau dengan restitusi maka hasilnya insya Allah akan baik. Ya, karena tidak ada hukuman yang bersifat menyiksa secara batin bagi siswa. Ya, ini. Kemudian berupa pertanyaan universal. Pertanyaan dibuat dalam bentuk yang positif. Tidak ada istilah kata dilarang, siswa dilarang memakai sepatu kuda misalnya. Ya. Itu misal. Artinya tidak ada kata-kata dilarang, tetapi bersifat universal. Bahasanya yang cukup singkat, yaitu menjaga ketertiban. Ya, itu bisa. Berikutnya Bapak Ibu, ini disiplin positif, ya. Untuk disiplin positif bahwa dalam budaya kita makna kata disiplin dimulai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita pendisiplinan itu dalam rangka biar dipatuhi, kan begitu, ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bahwa disiplin positif ini merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia, ya. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, ini. Kemudian berikutnya, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Inilah tadi yang ini diyakini sebagai keyakinan kelas. Ya. Nanti termotivasi secara internal. Kemudian langkah awal dalam pembentukan disiplin di sekolah adalah membuat keyakinan kelas. Tadi saya sampaikan, yang dibuat dan disepakati bersama antara guru dengan murid. Keyakinan kelas ini akan digunakan dalam menangani murid yang melakukan kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, ini. Mungkin Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah sesuatu mungkin istilah yang baru panjenengan ketahui, dan makanya tugas kami di sini adalah untuk mensosialisasikan. Karena untuk menciptakan suasana pembelajaran di sekolah itu adalah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan bahagia untuk siswa dan kita semua. Dan tentunya dalam pendidikan yang bermakna. Artinya bahwa tujuan pembelajaran tetap tercapai. Orang senang-senang toh, tapi pembelajaran tujuan pembelajaran juga tetap tercapai. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tadi saya sampaikan bahwa di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah, ya, dari guru ke murid.
Artinya bahwa hukum itu kan tidak jelas. Terlambat, tahu-tahu ada yang disuruh membersihkan halaman sekolah, ada yang disuruh lari, ya, ada yang mungkin disuruh melepas sepatu dan sebagainya, ya. Belum tahu, tapi itu hukuman bersifat satu arah dari murid, dari guru ke siswa. Kemudian konsekuensi bersifat rencana dan sudah disepakati, ya. Ini salah contohnya adalah untuk bentuk-bentuk peraturan tata tertib, ya. Dibuat oleh sekolah dan murid sudah menentukan konsekuensinya, ya, akan diterima bila melakukan pelanggaran. Konsekuensi bisa diberi berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Misal, ya, bila 3 kali tidak mengumpulkan tugas, maka tidak akan mendapatkan nilai, ya. Kemudian atau datang terlambat saat ulangan, maka tidak ada perpanjangan waktu untuk menilai soal. Itu adalah sebuah konsekuensi, ya. Kalau terlambat ya sudah, waktunya habis, ya selesai ulangan. Tidak ada perpanjangan waktu, bukan permainan sepak bola kan begitu, ya. Ada perpanjangan waktu. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan menghindari ketidaknyamanan, tetapi bagaimana jadi orang yang menghargai nilai kebaikan yang mereka percayai, ya. Ini Bapak Ibu berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian ini kita lihat bahwa di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, ya, yang menyakitkan, tapi itu harus terjadi manakala ada pelanggaran, ya. Kalau konsekuensi sudah harus terjadi, tetapi restitusi merupakan pilihan, ya, pilihan untuk mencari solusi yang terbaik, baik untuk anak-anak dan juga untuk kita, ya, untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau slogannya Pak Ganjar mengatasi masalah tanpa masalah, begitu, ya. Walaupun barangnya ditinggal yang kano, gak ada yang ngasih, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, ya. Pasti akan terngiang-ngiang terus rasa sakitnya. Iya, nyong biar pernah di digonyongi, goning Pak Slamet misalnya, ya, biar dikepret, ya. Kalau dikepret kalau tangannya muncul misalnya, ya. Bisa nyesak diri bocah itu dikepret tapi muncul tangannya Pak Slamet, ya, misalnya, ya. Ini pasti akan terngiang-ngiang terus Bapak Ibu, ya. Kemudian di sini adalah untuk kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka yang panjang. Artinya menguatkan, memberikan penguatan, ya. Kemudian kita lanjut. Masih, ya, untuk restitusi, ya, bahwa melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid untuk berefleksi, ya. Berefleksi, kita ngobrol bareng, kita mencari bersama-sama permasalahannya, ya, ngobrol bersama. Biar anak juga merasa untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, ya. Ini tentang apa yang mereka lakukan untuk mereka kesalahan sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan, ya. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi di sini adalah menuntut. Kata-kata ini Bapak Ibu, menuntut itu maknanya sangat luas sekali, ya. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik, ya. Menuntut ini untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan restitusi adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah murid, ya. Kemudian, nah ini segitiga restitusi. Hampir selesai Bapak Ibu, ya. Untuk segitiga restitusi, di sini restitusi disampaikan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Untuk melakukan restitusi ini ada 3 tahapan, ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Artinya kalau anak salah itu jangan langsung dimarahi, ya. Tapi kalau anak sudah emosinya stabil, ya, misal bergelut, ya. Dulu juga di sini ada perempuan tapi gelut rayahan cowok. Anyar-anyar saya di sini, ya. Ya Allah, boleh sampai cakar-cakaran, ya. Kan kucing apa, ya. Nah, kalau sudah emosinya reda,
kita panggil, ya kita panggil biar kita stabilkan dulu, ya stabilkan ini. Artinya kita berikan pengkondisian biar anak itu down dulu, ya biar emosinya tidak meledak-ledak terus. Tentunya dengan kata-kata, contohnya. Nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Anak langsung adem, oh, iya ya, adem, ya kan? Ya sudah, kalau itu tidak apa-apa, ademani kok, ya. Makanya ini adalah permainan kata sebenarnya. Artinya biar anak itu stabil, ya. Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Artinya kita mencari alasannya. Kenapa kok kamu berbuat seperti itu? Alasannya apa? Untuk alasan ini tentunya harus mengacu pada 5 kebutuhan dasar manusia tadi, ya. Tentunya kalau untuk perusahaan ini ya pasti dalam rangka memenuhi kebutuhan, entah itu kebutuhan akan kebebasan, akan kesenangan, ya, ataupun untuk love and belonging tadi, ya. Ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibentuk, ya kan? Ada keyakinan kelas itu yang sudah dibentuk untuk apa? Apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas? Ya, makanya di sini harapannya Bapak Ibu nanti semuanya Bapak Ibu guru termasuk wali kelas khususnya membuat yang namanya keyakinan kelas di masing-masing kelas panjenengan semua. Khususnya adalah lebih khusus lagi di kelas 10 yang memang menggunakan kurikulum merdeka. Oke, kayaknya siap ya Bapak Ibu ya? Siap? Alhamdulillah. Ini tak tulis ya. Siap. Berarti Bapak Guru mereka siap. Alhamdulillah ya. Ini. Kemudian berikutnya terima kasih ya. Cukup thank ya. Jadi demikian untuk presentasi saya terkait dengan budaya positif. Video ada di sini. Nah, kan? Ya. Nanti video ada di sini bisa kita lihat bersama-sama. Kalau panjenengan tidak keberatan untuk waktunya, ya. Saya kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak tertata ataupun tidak nyambung. Dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Waktu kami kembalikan ke Bu Hani atau Bu Hani ya, ke Bu Hani. Mereka yang mau bertanya silakan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian tadi Bapak-Ibu sesi berbagi tentang budaya positif sekolah. Kita menjadi paham tentang apa yang ada di dalam kurikulum merdeka dari calon guru penggerak angkatan ke-7 ini. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, monggo untuk bertanya kepada Bapak Teguh yang nanti akan dijawab oleh Bapak Teguh. Monggo, ada yang mau bertanya? Yang bertanya monggo. Monggo. Pak Selamat, Pak izin dulu. Monggo Pak Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya biar di video soalnya. Yang pertama tadi, ya insya Allah mudah-mudahan walaupun hampir merampungkan masa kerja, mudah-mudahan ini sebagai bekal untuk kelanjutan kami untuk melanjutkan di tingkat kelompok pensiunan. Ini tadi saya lihat itu di restitusi itu, kalau nggak salah itu masalah belajar dari kesalahan. Itu kalau nggak salah. Apakah di sini ada ukurannya? Soalnya biasanya yang namanya anak itu seringkali melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya seringkali melihat pada pagi hari ini, terus terang bapak-bapak atau ibu yang bertugas di depan SPT 2K itu seringkali itu namanya hukuman atau apa, ada beberapa siswa yang tidak
melaksanakan atau menggunakan seragam atau menggunakan peralatan sekolah, maka otomatis lepas sepatu atau yang bagaimana, apakah itu dibenarkan atau tidak? Soalnya kami pikir kalau hal itu memang ini merdekanya siswa seperti ini, harus merdeka. Tapi biasanya kalau siswa itu selalu merdeka, malah double tambah karuan. Nanti ini bagaimana caranya supaya anak itu tidak sering melakukan kesalahan. Tadi berapa kali kesalahannya? Terima kasih. Saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Slamet. Untuk langsung dijawab, monggo Pak Teguh. Matur Pak Slamet, ini pertanyaan yang luar biasa ya, dan ini mungkin sering sekali muncul ataupun terjadi di kehidupan kita, di sekolah kita, yang mana memang anak-anak itu sering melakukan kesalahan. Adapun untuk ukuran anak itu melakukan kesalahan, ya sebenarnya tidak ada ukurannya. Artinya bahwa setiap terjadi kesalahan melakukan anak, ya ini menjadi tuntutan kita. Jadi kita harus segera menyelesaikan. Makanya adanya restitusi ini adalah harapannya untuk menumbuhkan motivasi internal anak. Tadi saya sampaikan bahwa dengan memberikan hukuman, memberikan penghargaan, itu bukan solusi yang terbaik untuk menangani masalah siswa. Ya. Karena yang pertama tadi, kalau hukuman mungkin saat itu anak akan taat hari itu, ya, karena ketemu dengan Pak Slamet barangkali. Tapi besok pagi ketemu dengan saya, ajib kembali lagi nggak berikan uang, ya, sehingga tidak lagi berlaku untuk saya. Artinya itu anak akan takut pada Pak Slamet, tidak takut kepada saya, apalagi Pak Mustadir. Ya. Jadi itu memang tanggung jawab kita adalah untuk menumbuhkan motivasi internal. Makanya memang diamanahkan dalam kurikulum Merdeka. Ini sudah pernah saya sampaikan Pak Slamet pada saat diskusi ya Mbak Kia. Karena memang nyatanya anak kalau tidak dihukum itu tidak patuh, ya. Saya dibilangi sama fasilitator yang begitu, ya. Artinya banyak dan tuntutan, ya. Tanggung jawab kita bahwa kembali ke filosofi pendidikan yang sesungguhnya, ya. Karena kita adalah menggunakan kurikulum Merdeka yang mulai berlaku untuk kelas 10, ya. Amanahnya adalah begitu. Artinya jangan ada hukuman kepada siswa, tapi harus kita lakukan resolusi untuk menumbuhkan motivasi internal. Ya, ini tidak mudah prosesnya Bapak Ibu, karena itu prosesnya panjang sekali. Tadi saya sampaikan harus ada kesepakatan untuk keyakinan kelas dulu. Kalau semua kelas sudah menerapkan punya keyakinan kelas masing-masing, yang mana itu sudah disepakati bersama, baik Bapak Ibu guru, wali kelas, siswa, maka sebenarnya akan jalan dengan sendirinya enak. Ya, kayak tadi. Sehingga harapan di sini adalah untuk menumbuhkan motivasi internal. Artinya kalau itu sudah mendarah daging, tidak perlu disuruh, itu otomatis akan tertib dengan sendirinya. Ya, ini adalah harapan-harapan ataupun amanah dari kurikulum Merdeka, yang mana ini ditekankan kepada kita sebagai Bapak Ibu guru, yang mana dalam hal ini kami sebagai guru penggerak untuk menginformasikan atau mensosialisasikan, artinya agar ada perubahan pola perilaku, ya, perubahan mindset kita. Karena pola kita kan dulu guru ya kudu dipatuhi, ya, perintahnya kudu dituruti, ya, itu adalah pola lama, ya. Sehingga untuk pola-pola yang sekarang kita dibalik, bukan lagi bukan lagi siswa melayani kemauan guru, tapi sekarang adalah guru mengikuti kemauan siswa. Karena itu sudah diamanahkan dalam kurikulum yang sekarang kita berlakukan. Ya, ini memang dilema Bapak, ya, memang dilema sekali. Kadang anak itu memang butuh sentuhan-sentuhan yang tidak selembut sentuhan tangan-tangan kita barangkali. Tetapi memang harus agak keras sentuhannya, ya. Tetapi itu tidak diinstruksikan dalam filosofi pendidikan yang kita anut, ya. Sehingga kita mulai dari sekarang ya sedikit demi sedikit untuk merubah, ya.
memang kadang yang namanya siswa itu tadi saya sampaikan, karena latar belakang keluarga, masyarakat itu berbeda-beda, sehingga dalam penanganan anak pun harus berbeda Bapak Ibu. Tidak bisa digenerasikan, tidak semua disamaratakan, semuanya sama, tidak bisa ya, karena tadi saya sampaikan latar belakangnya berbeda. Jangankan yang dari berbeda kelas, dari berbeda keluarga, kakang sadi pun juga berbeda. Anak sing kadang aling, sing gablek itu ya anak ya. Jadi memang berbeda-beda, sehingga pola penanganannya pun berbeda. Ini sehingga memang sekali lagi harapannya ya batasan ukuran berapa kali tidak ada batasan, sampai anak ini yang bersangkutan sadar untuk melakukan yang namanya perilaku termotivasi internal. Ya kita jangan bosan-bosannya untuk melakukan itu. Ya. Ini yang memang kadang makanya saya juga menjadi sadar, ya Allah, jebule nyok ini selama ini ya. Pengen nyok ngomongnya dituruti, ternyata sekarang bukan seperti itu eranya. Ya. Sehingga memang kita harus betul-betul, makanya ada menghamba pada murid. Saya waktu itu kan pernah yang protes pertama menghamba pada murid dulu loh. Ternyata setelah saya pelajari, oh seperti ini. Dan ini adalah betapa mulianya kita sebagai guru Bapak Ibu. Kalau kita mau belajar secara mendalam, ya. Makanya guru itu sebenarnya sangat berat tanggung jawabnya. Betul, berat sekali. Ya. Kita walaupun yang malah gitu orang karo bojo, ning sekolah kudu tetep tampil prima, bisa ringus, ya. Waktu yang ngomong yang ini, ya, kayak meledak kok, ya kan? Ketemu sekolahan dengan siswa harus senyum, sapa salam, tetap ya. Ya kita harus memang betul-betul bisa bermain peran. Karena kata Ahmad Albar kan dunia itu panggung sandiwara ya. Sehingga memang kita harus bermain peran. Ya peran kita sebagai guru ya harus seperti itu sesuai dengan normanya. Peran saya sebagai bapak keluarga di rumah ya harus sebagai bapak keluarga ya. Kalau pas lagi jadi supir neng dalam ya harus berperan sebagai supir kan begitu ya. Jadi memang kita harus berbagai bisa untuk bermain peran, role playing kalau bahasanya Bu Nina gitu, role playing ya Bu Nina ya. Mungkin demikian Pak Slamet ya. Kayaknya dengan itu dibenarkan atau tidak ya, anak disuruh copot sabuk, copot sepatu. Selama tadi kalau dicopot dan semuanya itu memang tidak, kalau mengacu pada amanah ini ya tidak dibenarkan ya, sebenarnya tidak dibenarkan. Ini memang kontradiksi, makanya bertahap, harus memang betul bertahap dan harus dipahamkan kepada seluruh elemen sekolah, sama-sama harus memahami ya, sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran ataupun penindakan-penindakan yang seperti tadi Pak Slamet sampaikan. Demikian mungkin jawaban saya. Mohon maaf barangkali ada yang salah. Matur nuwun kami kembalikan kepada Bu Hani. Ya, terima kasih pada Pak Slamet, sudah puas nih Pak atas jawabannya. Ada lagi Pak sesinya? Ada lagi monggo Pak Dartoko untuk bertanya. Ini masuk YouTube ya Bapak Ibu. Jadi bengkel pas dan apanya mau kata yang YouTube Mas. Ya. Kira betul dengan dulu ya Allah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewanto itu sudah sejak dulu itu kita mengenal, bahkan di SD itu sudah ditanamkan konsep itu, terutama yang 3 dasar itu. Ing Ngarso Sungtuloto, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Itu bagus sekali memang, dan apalagi yang sekarang diterapkan dengan kurikulum merdeka dan yang disampaikan oleh calon guru penggerak itu. Jadi berdasarkan kesepakatan. Jadi kesepakatan atau keyakinan yang dibentuk di kelas itu. Di sini ada 48 kelas. Maka akan terjadi 48 keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas di sini itu akan menjadi faktor utama dalam suatu, mungkin dikatakan peraturan di kelas ini akan menjadikan keyakinan untuk sekolah? Dan kalau sudah ada keyakinan kelas, maka apakah keyakinan sekolah yang diberikan kepada kita
Misalkan apa? Ada keyakinan-keyakinan di kelas itu yang mungkin bertentangan atau mungkin ya kalau keyakinan mungkin tidak bertentangan, sudah menyepakati keyakinan kelas, maka itu sudah jadi syarat mutlak mungkin. Tetapi akan terjadi permasalahan-permasalahan kalau terjadi 48 keyakinan ini, itu di siswa itu sendiri melihat kelas A seperti ini enak banget ya, tidak ada ini, tidak ada itu dan sebagainya, sudah berdasarkan keyakinan-keyakinan, maka akan terjadi mungkin kecemburuan-kecemburuan di siswa itu sendiri kalau ada perlakuan-perlakuan yang berbeda. Ya, misalkan di sisi lain itu ada yang mungkin agak keras dan sebagainya, kalau di sini dengan penuh kebapaan atau keibuan, di sisi lain dengan ada ancaman-ancaman, awas nanti kalau kamu tidak itu nanti gini-gini dan sebagainya. Di kelas lain mungkin tidak ada seperti keyakinan-keyakinan itu, maka akan merepotkan. Jadi kalau bisa itu ya ditetapkan, ayo bareng-bareng 48 kelas itu membentuk keyakinan-keyakinan yang disepakati oleh kelas, maka tata tertib itu akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Itu jadi dari sekolah itu sendiri bagaimana, apakah ini akan menjadikan satu budaya membentuk keyakinan pada kelas. Keyakinan-keyakinan itu adalah keyakinan yang positif ya. Contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Fia, menjaga kebersihan, pakainya kalimat-kalimat positif ya, jangan pakai aku pengennya kayak dia, aku pengennya kayak. Kalau pengen itu di mulut, tapi kalau sudah keyakinan saya harus membersihkan, saya harus menjaga kebersihan, maka adalah proses yang dibuat itu. Seperti saya harus lulus, saya pengen lulus itu berbeda lagi gitu. Saya harus lulus berarti proses, tapi kalau yakin, kalau pengen itu berarti hanya di mulut. Saya pengen makan dan saya harus makan itu berbeda. Saya harus makan, maka saya harus mencari bagaimana caranya supaya makan. Tapi kalau pengen makan, ada nasi di depanku, kalau belum pengen itu tidak dimakan. Gitu. Jadi ini bagus sekali itu. Jadi memang bagus sekali, saya juga senang sekali kalau sampai itu ada keyakinan. Maka kalau ada guru yang tidak pernah memberikan tugas, jangan disalahkan juga. Karena apa? Mereka juga tahu bahwa kalau dikasih tugas di rumah sudah banyak beban murid yang karena apa? Tugas-tugasnya banyak sekali. Jadi maka saya tidak pernah memberikan tugas, tapi apa? Selesaikan di sekolah. Selesaikan di PS ya, pekerjaan sekolah. Tapi tugas itu diselesaikan, kalau tidak rampung nanti kita lanjutkan di sekolah lagi dan dibahas bersama-sama. Itu jangan disalahkan atau dicibir atau dimotong tugas dan sebagainya. Nah itu akan munculkan lain di pada nopo enak yang tidak pernah ngasihkan tugas. Itu kecemburuan-kecemburuan di yang lainnya, makanya ditanamkan ke siswanya itu, wali kelas itu menyampaikan ke siswanya bahwa kita punya kesepakatan yang berbeda dengan atau keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan kelas lain, supaya tidak ada muncul kecemburuan dalam perlakuan anak di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh langsung ya. Matur nuwun Pak Tanoko, ini luar biasa pertanyaannya. Memang harapannya dari kami ya, bahwa setelah kita membuat keyakinan kelas, yang mana bahwa keyakinan kelas ini adalah embrio untuk mewujudkan yang namanya disiplin positif, yang endingnya adalah akan tercipta sebuah budaya positif ya. Sehingga ini memang harus menjadi budaya sekolah, keyakinan sekolah ya. Dan prosesnya adalah karena kita ini adalah sebagai tahap awal, maka paling tidak memang dalam skala kecil adalah untuk yang kelas 10, maka akan dibentuk yang namanya keyakinan kelas sesuai dengan perjalanan kurikulum ya. Karena kalau secara keseluruhan itu adalah harapan kami. Saat ini kita berproses, maka dari awal saya sampaikan bahwa nanti kami akan merepotkan wali kelas 10 khususnya ya, kemudian teman-teman di SMP 2K maupun teman-teman BK ya. Ini karena orang yang sering dan langsung berbenturan dengan siswa ya ini. Sehingga ini harapannya adalah bahwa setelah keyakinan kelas tercipta, maka akan tercipta juga keyakinan sekolah, yang mana itu menggantikan yang namanya peraturan ataupun tata tertib siswa ya. Karena di dalam kurikulum Merdeka nanti yang muncul adalah keyakinan kelas, yang mana sekarang kan ditempel di semua nih untuk peraturan tata tertib siswa. Nanti yang muncul adalah keyakinan kelas
ya. Tentunya untuk keyakinan kelas yang bersifat universal ataupun sama itu akan menjadi keyakinan sekolah. Ya, makanya ini kita memang masih bertahap berproses. Sehingga Bapak Ibu, sejatinya bahwa untuk bagaimana kita akan memberikan pola pengajaran kepada anak-anak itu adalah hak prerogatif Bapak Ibu guru masing-masing. Ya, mungkin ada yang seminggu sekali mesti ulangan ya anak, ya monggo. Ya, mungkin ada yang sebulan sepisan bagian dengan ulangan ya anak. Ya, bahkan ada sewaktu ulangan ya anak. Ya, jadi ya monggo-monggo saja. Yang penting saya yakin sekali yang namanya penilaian itu tidak hanya penilaian secara materi, tapi mungkin penilaian secara psikologisnya ya, artinya mungkin kepribadian anak ya. Karena dalam hal ini kepribadian ataupun karakter siswa itu ada yang memang sangat dipandang perlu dan memang sangat ditonjolkan untuk penilaiannya ya. Bukan berarti materi matematika tidak penting ya, bahasa Inggris tidak penting, semuanya penting ya. Tetapi masing-masing kemampuan anak itu berbeda-beda ya. Anak itu tidak bisa dipaksakan bahwa si A harus bisa matematika, harus bisa bahasa Inggris, harus bisa bahasa Indonesia ya. Tidak bisa dipaksakan seperti itu. Jika nanti kaitan dengan keyakinan kelas, karena nanti ada 48 kelas, itu otomatis akan ada 48 keyakinan kelas. Dan ini prosesnya akan bertahap dulu Pak ya. Sehingga diawali atau dimulai nanti adalah untuk yang kelas 10-nya dulu. Kalau karena kan kita harus selalu evaluasi, kita refleksi setiap periode ya. Artinya dirawat. Tidak hanya membuat keyakinan kelas tanpa ada perawatan ya. Jadi kita juga butuh perawatan ya. Mbak Vina juga perawatan kan begitu ya Mbak Vina ya. Saya juga perawatan kan begitu ya. Jadi di asal artinya sudah jadi ya sudah lost doll ya. Tidak, tapi harus tetap diperhatikan. Artinya ada evaluasi sisi mana yang kurang, sisi mana yang lebih kan begitu. Sehingga biar ketemu titik tengah, titik temu yang sekiranya itu adalah memberikan manfaat dan bisa diterima semua unsur ataupun semua elemen di sekolah. Mungkin demikian Pak Troko untuk jawaban kami. Materi itu mohon dukungan, sekali lagi dukungan dari Bapak Ibu semuanya kaitan dengan program-program yang dijalankan kepada kami ya. Kami mohon dukungan dari panjenengan semua, karena tanpa dukungan panjenengan maka apalah artinya kami ya. Mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih. Ini mungkin waktu sudah cukup siang ya, dan cukup lama kita berada di sini barangkali. Terima kasih yang sudah selalu reksona ya, setiap saat mendampingi kami di sini ya. Sehingga terima kasih sekali Bapak Ibu. Ini adalah penghargaan untuk saya dan Mbak Pia yang sangat istimewa buat kami di hari ini. Matur nuwun, kami kembalikan kepada Bu Hani. Demikian tadi Bapak Ibu sudah disampaikan tentang berbagi budaya positif sekolah, itu yang sangat berarti buat kita semuanya sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di kurikulum merdeka ini. Dan kita masing-masing mari mencoba apa yang tadi sudah disampaikan oleh mereka calon guru penggerak. Kita mencoba untuk melaksanakan. Karena waktu yang terbatas dan saya percaya Bapak Ibu masih antusias untuk bertanya, maka kita akhiri saja untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan bagi yang telah menyampaikan materi ini, calon guru penggerak di angkatan ke-7 ini bisa sukses dan bisa berhasil. Kita aplaus untuk mereka. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap untuk semester genap ini tahun 2023 kita semuanya lebih baik dari tahun kemarin, dari semester kemarin. Maksudku untuk mewujudkan kita agar lebih baik, kita
kita akan mencoba untuk bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama, dan itu berlaku sebagai keyakinan yang bersifat universal. Setiap anggota kelas harus sepakat, harus mematuhi dengan apa yang sudah nanti kita akan sepakati bersama. Siap ya? Jadi kita sudah tahu apa itu keyakinan kelas, ya, yang mana bahwa keyakinan kelas itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Ya, nanti tolong Anda akan kami berikan kertas untuk tuliskan apa adanya sesuai dengan kata hati Anda. Harapan Anda kelas ini mau dibawa kemana? Mau didesain kayak apa? Ya, sehingga kita nanti akan membuat sebuah kesepakatan, hasilnya itu harus kita sepakati bersama. Saya dipahami ya? Nilai-nilai ini sebagai contoh, kita ada peraturan mengenakan helm pada saat berkendara. Itu nilainya apa berarti? Tujuannya itu apa sih? Keselamatan. Kemudian kita cuci tangan, kemudian pakai masker. Itu dalam rangka itu apa? Kesehatan. Berarti nilai yang kita ambil adalah keselamatan dan juga kesehatan. Demikian juga di kelas ini, silakan nanti kamu tuliskan di kertas yang akan saya bagikan. Nanti setelah ditulis, nanti silakan kamu tempel di depan. Di depan sebagai aspirasi ataupun pendapat Anda tentang keyakinan kelas kita mau dijadikan seperti apa. Bisa dipahami ya? Oke, kalau begitu nanti akan saya bagikan, boleh saya bawa ya kertasnya, nanti saya bagikan satu-satu dan tolong segera diisi, nanti ditempel di depan atau di papan dulu, begitu ya? Oke. Mudah-mudahan kita cukup ya. Silakan. Yang sudah ada bisa ditulis dulu. Baik, rekan semuanya, itu Pak Guru sudah ketik ya di lembar kertas, nanti sudah kita tempatkan di dalam ruang ini. Dan tolong nanti ditandatangani mulai dari program dulu, disusul dengan teman-teman yang lain. Gitu ya? Itu sepakat? Sepakat. Silakan untuk ketua kelas bisa ke depan untuk menandatangani. Dan sebelum saya tandatangani ini biar saya bacakan dulu silakan. Bahwa keyakinan kelas untuk 12 sampai KP2. Yang pertama adalah hadir ke sekolah tepat waktu, membudayakan 5S, bersikap jujur dan disiplin, menjaga kebersihan kelas, kemudian saling menghargai dan menghormati, dan juga bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, selalu bekerjasama, gotong royong, dan saling membantu. Dan terakhir, bersikap sopan dan menghormati semua warga sekolah. Gitu ya? Baik, kalau begitu silakan. Ini ditandatangani. Nama dan tanda tangan, bismillah. Biar cukup. Nama dan tangan. Ya. Berikutnya silakan dari sebelah kanan saya dulu. Yang dua ya. Berikutnya Anis. Siap. Ya.
Oke, silakan berikutnya. Yuk. Tanda tangan dulu. Udah. Oke, berikutnya Nilam. Oke, yuk. Yang terakhir. Oke, semuanya sudah tertangan. Terima kasih. Ini sudah ditangani semuanya. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Taslimah, Ketua Kompetensi Keahlian OTKP SMK Negeri 1 Dukuh Turi, sekaligus rekan sejawat dari Bapak Teguh Santoso SPD MKOM, yang pada kesempatan kali ini beliau sedang mengikuti program calon guru penggerak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Teguh Santoso yang sudah mensosialisasikan kepada kami tentang budaya positif di sekolah, sekaligus juga melakukan aksi nyata tentang budaya positif tersebut. Banyak sekali perubahan yang sudah kami lihat di siswa-siswi kami, terutama pada kedisiplinan, perilaku yang semakin baik, dan rasa tanggung jawab mereka terhadap tugas-tugas yang ada di sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Teguh Santoso menjadi inspirasi kami untuk bisa mengikutinya, dan apa yang beliau lakukan bisa membawa kemajuan untuk karir beliau ke depannya. Terima kasih, selamat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih bersemangat? Masih. Oke, baik. Setelah liburan semester kemarin, semester dasar, masuklah kita pada semester genap, di mana nanti kita akan memulai KBM di semester 2, yaitu dengan kita membuat kesepakatan, keyakinan bersama bagaimana mengelola kelas kita itu menjadi kelas yang menyenangkan. Jadi kalian datang ke sekolah itu tidak merasa tertekan. Alangkah baiknya nanti kita akan membuat kesepakatan bersama, ya, nanti akan membuat kelompok, nanti masing-masing mengutarakan kira-kira nilai-nilai positif apa yang dapat dituangkan di kelas, ya, sehingga dapat memotivasi belajar kalian. Nanti
nanti akan membagi menjadi 8. Berarti satu kelompok, satu deret menjadi 2 kelompok. Nanti masing-masing menuliskan apa yang terpikirkannya, yaitu hal-hal yang dapat membuat hal positif. Nanti setelah itu kita simpulkan bersama-sama. Sebelum kita simpulkan, nanti ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan terlebih dahulu. Bisa dipahami? Ya. Contoh keyakinan yang dapat kita terapkan. Kalau keyakinan dari diri kita, berarti tidak ada paksaan. Yang namanya motivasi itu kita belajar datang ke sekolah, menuntut ilmu dengan penuh kegembiraan. Tidak ada yang datang ke sekolah dengan rasa terpahami ya. Hal-hal apa yang sekiranya tidak membuat ngantuk di kelas? Kita diulangi. Indah, silakan. Tempel kasusnya. Silakan ditempel di sini kemudian disampaikan. Baik, mohon perhatian sebentar. Di kelompoknya Indah akan menyampaikan keyakinan apa yang dapat diterapkan di kelas ya. Tentunya tanpa paksaan ya. Ini hasil rumbukan berempat. Silakan Mbak Indah untuk menyampaikan kira-kira apa masukan yang dapat digunakan di kelas ya, sehingga nanti kita sampai pada kesimpulan yang dapat kita terapkan di kelas. Silakan. Setelah tadi perwakilan kelas maju ya, masing-masing kelompok untuk memaparkan apa yang disampaikan, tibalah pada kesimpulan kita membuat keyakinan bersama budaya positif di kelas 10 MPLB 2. Yang pertama, hadir ke sekolah tepat waktu. Setuju semua? Setuju. Yang kedua, membudayakan 5M. Apa 5M? Salam, senyum, sopan, santun. Setuju semua ya? Setuju. Jadi kita cantik dari luar dan dalam. Ya, kemudian yang ketiga, bersikap jujur dan disiplin. Semua setuju? Setuju. Tidak merasa tertekan dengan menjadi jujur? Iya. Begitu, hebat. Berikutnya, menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Bukan halaman yang di depan ya, cukup halaman depan kelas ini saja. Ingat-ingat seperti saya ada apa bukan yang ini. Bagi yang tiket
tidak ada sejarah pernah tiket. Berikutnya, saling menghargai dan menghormati. Ini kaitannya dengan kegiatan membuli temannya, ya, memojokkan temannya, memonopoli kelas. Berarti sudah tidak ada kegiatan seperti itu ya, atau intimidasi. Berikutnya, bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket. Tugasnya apa saja? Tiket silakan dikerjakan bertanggung jawabnya masing-masing. Kemudian selalu bekerja sama, bergotong royong dan saling membantu. Yang tidak bisa kita ajak sampai yang bisa, kemudian yang bisa mau membantu, saling bersinergi. Berikutnya, bersikap sopan dan menghormati semua warga sekolah. Jadi dalam menghormati itu tidak hanya guru yang ngajar, nggak kenal. Warga sekolah berarti semua, ya, baik teman sekelas, kelas lain ataupun kakak di kelas. Kiranya tadi yang disampaikan sudah sepakat? Sudah setuju semua? Setuju. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau sudah merasa setuju semua, kita harus mendokumentasikan, ya, bilang di atas tuh. 10 MPLB 2. Jadi masing-masing menuliskan nama beserta tanda tangan. Artinya saya memang ikut andil dalam kegiatan musyawarah di kelas, ya, menunjukkan budaya positif. Saya silakan. Baiklah, kita semua sudah membuat kesepakatan bersama. Kita juga sudah membuat pengesahan. Masing-masing individu sudah membuatkan ini ya pengesahan. Di sini sudah ada pengesahan oleh Bu Santi sebagai sebagai wali kelas dan Anissa sebagai ketua kelas. Ini nanti Bu Santi tempel di kelas. Harapannya mengingatkan kita bahwa kita ada keyakinan bersama dan tidak ada siswa yang melanggar. Kiranya bisa disepakati bersama ya? Bisa. Setuju? Setuju. Tepuk tangan buat kita semua. Ini bisa diserahkan kepada Alisa selaku ketua kelas MPLB. Baik, terima kasih atas waktunya, atas kebersamaannya dalam kegiatan pengelolaan keyakinan di kelas. Semoga dengan pertemuan kita ini ya dapat menimbulkan budaya positif dan menjadi kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Sampai akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan testimoni terhadap Bapak Teguh Santoso MKom sebagai guru CGP serta perannya di SMK Negeri 1. Selama menjadi rekan kerja di SMK Negeri 1 Turi, khususnya sebagai guru OTKP di SMK Negeri 1 Turi, beliau adalah guru yang kompeten, mengajar sesuai dengan tupoksinya, serta mempunyai tugas tambahan sebagai wakasarta. Beliau juga aktif sebagai ketua LSP P1 di SMK Negeri 1. Secara individu, beliau orang yang friendly serta saling menghormati antar rekan kerja serta mempunyai sikap yang humoris. Ada
Adapun harapan dari kegiatan CGP dari Pak Teguh Santoso, alhamdulillah setelah adanya pemaparan dari beliau, kami sangat berterima kasih sekali. Setelah adanya pemaparan mengenai budaya positif serta pemahaman keyakinan kelas, di mana kita bersama di kelas membuat kesepakatan keyakinan budaya kelas agar menciptakan kelas yang bahagia, kelas yang tidak merasa tertekan selama pembelajaran. Dari kegiatan tersebut juga kami merasa senang mendapat tambahan ilmu bagaimana caranya menghadapi siswa kami di kelas. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat buat Bapak Teguh Santoso dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Ya Pak, Kenapa pakai sendal, Mas? kan pulang sekolah Pak. Mas sekolah tetap pakai sepatu, ya. Nanti pulang sana aja, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji kenapa pakai sandal? Takut sepatunya Pak, basah Pak. Oh, Mas Haji punya surat berapa? Satu. Satu. Oke. Mas Haji melanggar ketiga apa tidak? Agak kenapa? Karena seragam, pakai seragam Pak. Tidak pakai seragam lengkap. Khususnya itu pakai sepatu. Oke. Nanti kalau misalkan sepatunya basah, kita ada beberapa cara untuk menghindari sepatu biar tidak basah, ya. Ini Mas Haji bisa bawa resep, ya. Nanti kita pakai sepatu ketika hujan, sepatunya dilepas, ditaruh di resep, ya. Jangan pakai sendal seperti ini. Mas Haji menyesal apa tidak? Bisa sekali Pak. Menyesal sekali. Oke, kalau menyesal berarti akan diulangi lagi apa tidak? Tidak Pak. Ya, oke. Emangnya cita-cita Mas Haji sudah? Main sepak bola. Untuk bola yang biasa ya terlaksana, tahu tidak yang namanya sepak bola kalau pakai sendal bisa apa tidak juga ya, wajib pakai sepatu dan wajib mentaati peraturan keyakinan ya, keyakinan ya. Oke, sukses biar di sepak bola dan besok tidak melanggar keyakinan lagi. Oke, terima kasih Mas Haji bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taisar Afandi, SPD, guru BK SMK Negeri 1 Bukit Duri. Saya mengenal Pak Teguh itu orangnya sangat bekerja keras, luar biasa, menjadi contoh bagi saya, Pak Teguh, ya. Dalam bekerja, beliau di SMK Negeri 1 Bukit Duri sangat dibutuhkan, ya. Karena kalau beliau mungkin SMK Negeri 1 Bukit Duri tidak bisa maju seperti sekarang. Kemudian terima kasih kepada Pak Teguh yang telah berikan pengalaman bagi saya berkaitan dengan segitiga restitusi yang telah kami praktekkan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Alhamdulillah dengan segitiga restitusi itu ada kenyamanan baik saya sebagai BK maupun siswa. Jadi tidak ada kekerasan atau hukuman pada siswa yang melanggar. Terima kasih Pak Teguh, luar biasa, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diseminasi yang bisa kami sampaikan dalam rangka berbagi praktek baik ataupun sesi berbagi terkait dengan budaya positif yang telah saya laksanakan di SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.